Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Devi, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. NPM saya 2251010107. Oke, di sini kita akan berbicara tentang jiswaf. Nah, jiswaf itu dikenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, jiswaf itu adalah praktik memberikan sumbangan atau donasi dalam agama Islam. Nah, praktik jiswaf ini memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, ataupun spiritual. Program jiswaf ini bertujuan untuk memfasilitasi praktik jiswaf yang ada di masyarakat, memastikan bahwa jiswaf ini dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakatnya. Nah, di sini kita akan berfokus kepada salah satu praktek jiswaf, yaitu sedekah atau sedekah. Sedekah itu merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu ataupun orang-orang yang masih memerlukan bantuan kita. Nah, sedekah ini dapat membantu orang-orang yang sedang kesulitan, dan bagi orang yang memberikan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan mendapat balasan dari Allah berupa pahala. Nah, kita berbicara tentang sedekah. Saat ini itu masih banyak orang-orang yang bertanya-tanya tentang sedekah. Misalnya, mana yang lebih didahulukan dalam bersedekah? Memberikan santunan kepada fakir miskin, atau memberikan santunan kepada yatim piatu dahulu? Atau kita dahulukan keluarga kita yang masih kurang mampu ataupun memerlukan bantuan kita, keluarga yang memerlukan bantuan kita? Prioritas mana yang lebih didahulukan dalam bersedekah? Nah, semuanya itu dinamakan dengan sedekah. Kalau kita menyantuni anak yatim, itu juga dinamakan sedekah. Kita mengasihi keluarga atau memberikan bantuan kepada keluarga, itu juga sedekah. Membangun pondok ataupun memberikan sumbangan kepada pondok, itu juga sedekah. Sedekah itu berbuat baik. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat. Maka hukum zakat itu harus didahulukan dari yang lainnya. Jangan sampai ada yang berkeinginan untuk membantu siapapun kecuali zakat sudah dibayarkan. Maka sempurnakan zakat Anda terlebih dahulu. Kemudian siapa yang kita dahulukan setelah kita membayar zakat? Nah, yang kita dahulukan itu setelah kita menyempurnakan zakat, kita dahulukan orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang yang dekat dengan kita. Misalnya urusan nasab nih. Misal kalau bibi kita, keponakan kita, atau kerabat kita yang kelaparan, maka dahulukan mereka dahulu. Dahulukan untuk kita bantu. Bibi kita perlu bantuan, kita dahulukan. Jadi sedekah itu kepada kerabat itu ada 2 pahala. Sedekah kepada kerabat itu ada 2 pahala. Yang pertama, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Misal nih, bibi kita punya hutang, dia sakit-sakitan, suaminya gak kerja, dan kita bantunya itu seperti ini. Bibi, aku akan bantu kamu, tapi aku tidak akan bersedekah kepada orang lain kecuali kamu kaya seperti saya. Nah, itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Itu namanya kikir ya. Nah, jadi bukan seperti itu.
kita boleh membantu bibi, keponakan, dan seterusnya. Bahkan Nabi mengingatkan, jangan sampai kalian membantu al-bahjah tapi lupa dengan kerabat kalian, dengan bibi kalian, dengan keponakan kalian. Kemudian ada lagi, ada yang berkesinambungan kebaikan. Kalau Anda ingin membantu keponakan, bibi, ataupun kerabat, bantulah. Dan sebagainya, jangan sekedar membantu keuangan saja, tapi bantuan dalam bidang pendidikan. Kalau perlu, bantu biaya sekolahnya, tapi ingat sekolahnya yang benar, yang ada agamanya. Karena apa? Karena kita butuh kenal Allah. Kita butuh kenal Allah, dan kenal Allah itu sangat penting ya. Nah, rugi jika kita membantu seseorang untuk sekolah tapi nggak ada agamanya. Dan ini harus ditekankan, membantu orang itu maknanya menyelamatkan orang tersebut. Dia punya pendidikan berarti selamat, tidak hanya di dunia tapi juga selamat di akhirat nanti. Maka setelah kalian membantu keluarga ataupun kerabat, nah kalian boleh berbuat baik atau menyantuni anak yatim piatu. Tapi ingat, menyantuni anak yatim piatu itu bukan setahun sekali loh. Karena apa? Ya karena anak yatim piatu itu makan juga tidak setahun sekali juga. Nah, misal kita membantu anak yatim itu seperti ini. Ambil anak yatim piatu itu, biayai sekolahnya, biayai hidupnya, biayai sekolahnya sampai selesai, pondokin sampai selesai gitu kan. Nah, jika keuangan kalian tidak tercukupi untuk membiayai seorang anak yatim piatu, maka tidak masalah menyantuni anak yatim piatu itu setahun sekali, daripada tidak sama sekali kan. Nah, selanjutnya itu, jika kalian memiliki kekayaan yang lebih, boleh juga kalian memberikan sedikit kekayaan kalian itu kepada masjid-masjid, kepada pondok gitu kan. Karena apa? Karena jika kalian meninggal dunia, nah kalian tidak hanya apa ya bahasanya, tidak hanya meninggalkan harta saja, tapi meninggalkan pahala juga, itu kan. Nah, jika kalian umur panjang, penuh kesadaran yang kemuliaan, karena itu adalah amal jariah yang berguna bagi kita untuk di alam barzah, di padang mahsyar nanti, ataupun di surga nanti. Terima kasih. Itulah yang telah saya sampaikan tentang jisbab. Ya, di situ banyak pelajaran yang kita petik ya, tentu saja. Selanjutnya, jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.